saya maksudkan. Ini udah clear and clear. Mohon izin, Pak. Ketika kita mau mengaktualisasikan hak ekonomi pelaku pertunjukan, ini tidak sama dengan pencipta. Saya yakini bahwa tenaga ahli mau mengaplikasikan yang diperoleh pencipta ke pelaku pertunjukan, maka keluarlah izin tadi. Coba ayo, kalau nggak percaya buka. Tadi tuh yang sempat di scroll, karena sudah saya intip tuh tadi tuh. Mirip-mirip dengan hak ekonomi pelaku pertunjukan, gitu loh. Nggak bisa. Sifat hak pelaku pertunjukan itu sudah dijelaskan oleh Mas Once tadi. Pasal 23, hak moral. Jadi asal usulnya, historisnya berbeda. Maka perlakuannya juga berbeda, tetapi kita bagaimana menerapkan hak ekonomi itu dapat tercapai melalui negara, dalam hal ini adalah KMKN, gitu loh, intinya begitu. Jadi yang bikin ini sebenarnya dispute adalah ayat 5 tadi sebenarnya. Iya. Ayat 6-nya sudah bagus. Jadi masalahnya izin-izin itu yang jadi problem. Yang sekarang ini jadi masalah, yang menjadi ribut karena izin-izin. Si A sama si B harus minta izin, si C sama si D harus minta izin, nggak dapat izin, tapi tetap dilakukan, disomasi, bla bla segala macam. Lalu terus undang-undang ini direvisi gunanya untuk apa? Kalau untuk bikin ribut lagi, itu masuknya ke ayat 6 tadi itu. Tadi Pak Once sudah bilang sebenarnya ini udah selesai dan itu tidak ada lagi kaitannya, bisa ngambil ke LMKN, artinya KMKN itu maksudnya. Pak Ketua Pimpinan. Jadi ayat 5 itu tetap harus ada izinnya, Bapak. Kalau izinnya tidak ada, nanti KMKN bisa dipersoalkan. Izin apa itu? Ya, karena ini kan haknya itu kan bukan haknya KMKN. Enggak, izin apa ya? Untuk izin penggunaan pelaku pertunjukannya itu. Iya. Ini kan sama dengan di pasal 26. Terkait dengan fonogram, itu harus izin ke produser fonogram. Tetapi nanti ada pengecualian di ayat bawahnya. Kalau langsung dipotong kompas seperti yang kemarin waktu rapat panja kan saya usulkan juga itu. Bahwa langsung ayat 5-nya ditiadakan tanpa izin, itu jadi persoalan. Karena kemudian kewenangan KMKN itu melangkahi. Karena sebetulnya haknya itu kan bukan haknya KMKN gitu. Itu hak terkait yang dimiliki oleh pelaku pertunjukan, tapi dikecualikan dalam hal kemudian ketentuan atasnya itu masih ada, kemudian mereka membayarkan royalti yang dengan kapasitas kewenangan tugasnya si KMKN dipastikan royalti itu sampai ke pemilik hak terkait tersebut. Begitu Pak Ketua. Saya singkat aja gampang. Kalau pengertian ayat 5 ini masih ada, minta izin ke pelaku pertunjukan, bayar royaltinya ke KMKN, begitu? Ada dua tahapan yang itu akan memberatkan. Tidak bisa, karena begini loh, kalau kita bikin materi muatan, tidak bisa alternatif, harus jelas, mutlak gitu loh. Penjelasan ayat 5 dan ayat 6 ini bisa dinyatakan minta izinnya kepada pelaku pertunjukan, bayar royaltinya kepada KMKN. Bisa double. Jadi kita sudah sepakat bahwa undang-undang ini KMKN adalah lembaga collecting tunggal. Gitu loh. Jadi jangan multitafsir sehingga timbul lagi konflik nanti. Nanti Mas Once sama ini kawannya, sahabatnya ribut lagi nanti, main somasi lagi. Itu jangan dibuka peluang itu, karena kita sudah RDP berulang kali, kita hindari konflik-konflik yang seperti itu. Arahannya itu tetap ke KMKN sebagai collecting, kalau bila mana memang ada kepentingan hak ekonomi. Nah, yang siapa saja yang di collecting? Pencipta, performing, termasuk sini pelaku pertunjukan. Itu tugasnya loh. Nggak ada tugas lain collecting itu selain KMKN yang bertugas. Gitu. Itu maknanya. Jangan bikin alternatif nanti. Nanti jadi dispute. Izin pimpinan. Ya. Jadi kenapa ayat 5 itu tetap harus ada? Karena ini sebenarnya hak terkait yang memang dimiliki oleh pelaku pertunjukan. Nah, ayat 5 ini tidak akan berlaku selama dia membayar royalti. Jadi tidak perlu izin kalau sudah membayar royalti. Intinya di situ. Jadi ayat 6 itu akan membatalkan ayat 5 kalau membayar royalti. Sebenarnya di situ kita mengaturnya. Izin pimpinan. Ya. Jadi saya sejauh ini ya memang sepakat dengan apa yang dikatakan
ahli. Ini kurang lebih sama dengan mekanisme perlindungan untuk pencipta juga. Harus ada izin, kemudian dalam ranah pertunjukan, izin itu dilakukan melalui lembaga, kurang lebih begitu. Tapi norma ini bisa diterima kalau menurut saya, bisa diterima. Tadinya saya berpikir ini terkait dengan hak apa setiap orang dapat melaksanakan pertunjukan dengan wajib membayar hak cipta. Saya agak kurang tepat ya. Ini benar, ini melindungi pelaku pertunjukan, Pak. Tapi Pak, kalau di dalam ranah pertunjukan, maka tidak perlu lagi izin langsung itu. Langsung saja bayar ke KMKN itu beres. Kurang lebih seperti itu. Tapi ini pasal 5 itu melindungi hak-hak dia di ayat 5 ini melindungi hak-hak dia di ayat 2 secara keseluruhan, begitu kan? Hanya dalam rangka pemakaian atau penggunaan di ranah publik, maka hanya perlu membayar royalti kepada melalui KMKN. Melalui begitu konstruksinya. Oke, Terima kasih, jadi Pak. gini, saya rasa gini, kita simpen dulu ini sambil kita teruskan supaya bangunan dari rancangan undang-undang ini solid. Ya, jadi jangan kita nanti membuat sistem yang memungkinkan ada loopholes gitu ya. Jadi RUU Hak Cipta ini disusun itu kan untuk bisa memudahkan setiap orang ketika dia harus membayar royalti. Satu. Kedua, memastikan setiap orang yang memiliki hak ekonomi mendapatkan. Ya. Ketiga, supaya pembayaran royalti ini tidak juga membuat kebingungan, maka disederhanakan. Nah, mekanisme kan itu melalui KMK itulah yang sedang kita susun RUU-nya ini. Nah, kalau 3 semangat itu masih masuk, disitulah undang-undang ini memberikan satu terobosan baru. Gitu loh. Jadi supaya bisa kita konsisten, kalau menurut saya, ini kita simpen. Pasal 25 ini, sembari kita terus dulu ke pasal 26. Jadi supaya nanti dapat gambaran. Nanti kan kita makin bahas pasal-pasal akan dapat gambaran. Nanti kita balik ke pasal 25 lagi. Setuju ya? Oke, jadi ini kita tunda dulu. Pasal 26. Sebentar, pimpinan, Ya. boleh interupsi sedikit. Jadi begini pimpinan, ini pasal yang krusial sebetulnya adalah pasal 23 di undang-undang yang lama itu. Yang lagi saya cari itu sebenarnya di sini, di dalam draft ini, di mana itu tercantum. Mengenai bahwa setiap orang dapat melaksanakan pertunjukan sebagaimana dimaksud, tapi wajib mendapatkan izin pencipta. Dan untuk pertunjukan hanya perlu membayar royalti kepada KMKN. Saya lihat ini pasal 25 harusnya menggantikan pasal 23 yang lama di Undang-Undang 2014, tapi saya belum menemukan di sini di mana ini penggantiannya. Iya, makanya. Izin Pak Once. Pasal yang paling penting yang menjadi perdebatan salah satunya adalah pasal 23 ayat 5. Ya. Undang-Undang 2014. Oh, yang existing. Iya, existing. Existing ya. Cuma ini di pasal 25 ini saya nggak melihat eksistensinya dari pasal itu. Iya, Kalau setiap orang dapat melaksanakan hak ekonomi itu atau mempertunjukkan ciptaan itu dalam pertunjukan tanpa minta izin langsung, namun dengan membayar kepada lembaga atau hari ini KMK gitu ya. Itu yang belum saya temukan.
Itu saja Pak Once, pencipta. saya bisa pahami maksudnya Pak Ya, Once. terima kasih. Kalau pasal 23 itu kan hak moral, ya kan? Kemudian berlanjut kepada hak ekonomi. Saya mau tanya Pak Once, sebagai pengusul sekaligus sebagai orang yang secara fakta langsung melaksanakan fungsi daripada pelaku pertunjukan, sebagai pelaku pertunjukan. Kalau kita lihat existing pasal 25 ayat 1 sampai dengan ayat 4 tanpa direvisi nih, tanpa ada tambahan yang merah. Menurut Pak Onco yang tidak adilnya di mana? Yang kurangnya di mana? Yang pentingnya yang mana kira-kira? Atau perlu nggak ada perubahan? Itu aja coba dulu coba. Menurut Pak Onco gimana? Ini pasal 25 menyangkut hak ekonomi pelaku pertunjukan. Sudah cukup baik ini. Sudah cukup bagus ini dalam konteks perlindungan terhadap hak ekonomi pelaku pertunjukan. Dan sejauh ini saya nggak menentang juga adanya pasal 5, saya bisa mengerti. Pasal 5 itu ada untuk melindungi. Ayat 5 maksudnya? Maksudnya ayat 5 itu ada dalam konteks perlindungan terhadap hak-hak yang ada dalam ayat 2. Iya, betul. Ya, enggak, sekarang saya mau tanya dulu ayat 1 sampai ayat 4 ini, menurut Pak Anco, apa yang kurang? Atau Tidak ada yang kurang. Tidak ada yang kurang ya? Tidak ada yang kurang. Oke, udah. Menurut saya makanya itu tidak ada kelirunya. Pak Ketua tadi menyarankan kita hold dulu. Ya. Kita tinggal cari kalimat-kalimat yang bijaksana, tapi maknanya maksudnya kita udah paham. Benar. Bagaimana melindungi para pelaku pertunjukan, itulah sebenarnya. Ya. Maknanya itu sebenarnya. Aku ngerti itu, ya kan? Tapi kita harus cari betul-betul materi muatan yang sederhana tapi fix gitu loh. Ini kan judulnya fiksasi nih. Dan tidak membuka celah multi. Iya, jangan sampai ada ini. Pimpinan Mana-mana. izin di Ya. pertemuan-pertemuan awal itu saya selalu menegaskan soal kedudukan sebuah lagu, yang mana impactnya terhadap pencipta, terhadap performer lagu nih, lagu. Nah, saya sempat menegaskan juga apapun lagu yang ada di Indonesia, mengoptimalkan market Indonesia, menyasar masyarakat Indonesia, diperdengarkan di Indonesia, posisinya harus jelas. Artinya semua lagu yang diperdengarkan di sini ini udah jadi domainnya KMKN. KMKN enforcement-nya yang ngeberesin itu. Nih loh, pencipta ya, lo hak terkait ini. Terus misalkan lo performer begini, lo produser segini. Jadi kedudukan lagunya jelas. Nggak ada lagi nanti misalkan, nggak ada lagi tuh nanti narasi. Kami sebagai pencipta lagu nggak pernah merasa berkontrak dengan KMKN. Tapi otomatis semua undang-undang, semua materi yang ada di Indonesia, mau materi luar sekalipun, entah pakai label yang memang multinasional, artinya harus clear itu adalah kedudukannya yang mengendalikan adalah negara, seperti itu. Ya, Oke. silakan Pak Ketua. Gini Pak Ketua, Pak Martin, posisinya Pak Once ini sudah fakta langsung dan kita bukan hanya sekedar hari ini, kita banyak melakukan RDP, bagian-bagiannya termasuk yang Pak Once sampaikan tadi. Maka saya bisa pahami bahwa kelembagaan keterkaitan dengan KMKN ini penting. Karena esensinya di situ. Abstraksinya itu adalah hadirnya negara untuk merealisasikan hak-hak ekonomi yang terbagi sebagai pencipta, performer, produser, dan lain-lainnya. Itu loh, sebenarnya inti itu. Dan saya paham bahwa susunan ayat 6 itu adalah untuk mengkaitkan KMKN. Gitu loh. Tinggal narasi kata-katanya, ya kan? Tidak lagi bicara melalui. Nah, ini kan udah keliru, banyak kelirunya kok. Dan tinggal kita susun aja, tapi kita udah ngerti maknanya. Makanya untuk di hold ini sederhana kok sebenarnya. Sederhana sebenarnya. Ya, saya kira itu, Pak Ketua. Ya. Kan udah selesai. Dia itu mungkin itu sebagai yang 23 SST. Nah, itu pesawat 23. Izin Pak Ketua, Pak Once, tadi yang disoalkan 23 yang mana? Yang lama. Pimpinan, ya di dalam undang-undang yang berlaku 2014 itu ada pasal 23 ayat 5. Itu pasal yang paling penting yang diperdebatkan selama ini. Bahwa publik punya hak
untuk maksudnya punya akses ya untuk melaksanakan pertunjukan itu, tapi dengan membayar langsung saja ke lembaga. Nah itu nggak ada nih. Yang ada dalam halaman halaman 14 sebagai usulan bahwa setiap orang dapat melaksanakan pertunjukan dengan membayar royalti kepada KMKN. Itu nggak ada. Maksudnya yang ada sekarang, Coba mana tadi saya baru mau baca udah nggak ada itu pasal 23. ini kan usulan itu. Sebab di pasal 25 ayat 5 sekarang dan 6 nggak ada itu. Jadi mungkin ini ya, Bang Once, pipeline-nya ya. Pipeline untuk KMKN-nya itu ya, yang nggak ada. Iya. Ini kan di pasal 23 ya betul. Yang ada itu dalam pasal 10 perlindungan eksklusif ya. Setiap orang yang pasal 9, setiap orang yang melaksanakan ekonomi sebagaimana dimaksud wajib mendapatkan izin pencipta. Kemudian pas ayat berikutnya tuh ayat pasal 9 ayat 3 dikecualikan dari ketentuan ayat 2 setiap orang yang melaksanakan hak ekonomi penggunaan secara komersial ciptaan berupa sinkronisasi digital ciptaan, pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, komunikasi ciptaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D, huruf F, huruf G, huruf H dilakukan membayar royalti melalui KMKN. Betul, ini sudah ada di sini soal pertunjukan. Masalahnya adalah penegasan yang sebenarnya ada di pasal 23 ayat 5 dalam Undang-Undang 2014, sekarang udah nggak ada lagi. Ada dalam usulan kami itu di balik Kalau yang di tadi halaman keluar diangkat lagi yang tadi dong. 14. Jangan digeser lagi dong. Iya Ini nih. yang mau baca sendiri apa? Kalau nggak sendiri keluar aja dari sini, dari ruangan sini, baca sendiri, gitu loh. Iya, kita lagi ngikutin omongan Pak Once yang asal pasal 23 tadi. Yang mana gitu supaya kita bisa ngikutin logiknya. 23 yang lama tadi itu seperti apa? Jangan scrolling terus. Nah, ini tadi saya baru lagi baca. Ini yang lama ya. Nah, ini yang ayat 5. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersial ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Norma ini yang belum secara tegas ada dalam draft baru ini. Oh ya. Yang kata setiap orang ini loh. Ya. Penyelenggara juga. Iya, betul. Nah, justru ini malah nggak secara jelas ada dalam pasal ini. Kalau pasal 25 ini merupakan penggantian dari pasal 23 yang Undang-Undang 2014, maka mungkin harus ditaruh di sini. Memang disertakan dalam draft ini di halaman 14. Izin. Ya, sekian. Pak Once, ini kan kalau yang pencipta, pemegang hak cipta, sebenarnya di pasal 9 kan sudah 9 dan 10. Coba Pak Once lihat yang di draft ini ya. Iya, draft baru. Coba kita baca lebih detail deh. Ini kan udah ada nih. Dikecualikan dari ketentuan ayat 2, setiap orang melaksanakan hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial ciptaan berupa sinkronisasi, pertunjukan, pengumuman, penggunaan pada ayat 1 huruf D, F, G, H dilakukan dengan membayar royalti melalui KMKN. Nah, baru ke pasal 10 caranya, ya kan? Dalam melaksanakan pertunjukan ciptaan, melaksanakan pembayaran royaltinya harus 25% sebelum pertunjukan. Lalu harus dibayar full 30 hari. Sebenarnya kalau untuk pencipta, udah aman ini. Udah clear and clean. Ini yang saya maksudkan. Ini udah clear and clean. Mohon izin, Pak. Ketika kita mau mengaktualisasikan hak ekonomi pelaku pertunjukan, ini tidak sama dengan pencipta. Saya yakini bahwa tenaga ahli mau mengaplikasikan yang diperoleh pencipta ke pelaku pertunjukan, maka keluarlah izin tadi. Coba ayo, kalau nggak percaya buka. Tadi tuh yang sempat di scroll, karena sudah saya intip tuh tadi tuh mirip-mirip dengan
hak ekonomi pelaku pertunjukan gitu loh. Nggak bisa. Sifat hak pelaku pertunjukan itu sudah dijelaskan oleh Mas Once tadi. Pasal 23 hak moral. Jadi asal usulnya, historisnya berbeda. Maka perlakuannya juga berbeda, tetapi kita bagaimana menerapkan hak ekonomi itu dapat tercapai melalui negara, dalam hal ini adalah KMKN, gitu loh, intinya begitu. Jadi yang bikin ini sebenarnya dispute adalah ayat 5 tadi sebenarnya. Iya. Ayat 6-nya sudah bagus. Jadi masalahnya izin-izin itu yang jadi problem, yang sekarang ini jadi masalah, yang menjadi ribut karena izin-izin. Si A sama si B harus minta izin, si C sama si D harus minta izin, nggak dapat izin, tapi tetap dilakukan, disomasi, bla bla segala macam. Lah terus undang-undang ini direvisi gunanya untuk apa? Kalau untuk bikin ribut lagi, gitu loh. Nah kemudian juga putusan MK kalau memang sudah ada, tenaga ahli harus segera gitu loh ngambil apa yang menjadi keputusan, esensinya di mana. Kita adopsi lagi karena itu kan final and binding, gitu loh.